Klasifikasi sediaan obat. Bentuk sediaan obat terbagi menjadi 4 bagian. 1 padat, 2 setengah padat, 3 gas, 4 cair. 1. Bentuk sediaan padat. Bentuk sediaan padat terbagi menjadi 8 bagian. 1 pulpis atau pulperes, 2 tablet, 3 kapsul, 4 suppositoria, 5 kaplet, 7 longes, 8 pil. 1 pulpis atau pulperes. Pulpis adalah serbuk tidak terbagi. Terdiri campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan. Untuk obat dalam atau obat luar. 2 pulperes. Pulperes atau serbuk terbagi. Serbuk yang dibagi-bagi dalam bobot yang diperkirakan sama. Masing-masing dibungkus dengan pengemas yang cocok untuk sekali pakai. Yang kedua adalah tablet. Tablet adalah campuran zat aktif dan zat pengikat, biasanya dalam bentuk bubuk yang dibentuk menjadi padatan. Obat-obatan yang diberikan secara oral sangat lazim tersedia dalam bentuk tablet. Penggunaan kata tablet sendiri secara umum merujuk pada tablet obat. Bentuk bulat pipi antara 50 mg sampai 2 gram, umumnya 200 sampai 800 mg. Jenis tablet: tablet salut, tablet epersen, tablet sublingual, tablet lepas, lambat, dan lojonges. Yang ketiga adalah kapsul. Kapsul adalah bentuk sediaan obat terbungkus cangkang kapsul keras atau lunak. Cangkang kapsul terbuat dari gelatin pati atau bahan lain. 4. Suppositoria. Suppositoria adalah obat padat berbentuk kerucut atau peluru yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui anus atau rektum udara atau vagina. Sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk. Diberikan melalui rektal vagina atau uretal. Sediaan ini dapat meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Bentuk ada yang torpedo bulat-bulat telur. Opula yang digunakan melalui vagina. Yang kelima adalah kaplet. Kaplet merupakan tablet yang dibungkus dengan lapisan gula dan berwarna menarik yang berguna dalam rangka kelembapan serta kontaminasi ketika di lambung. Cara penggunaannya adalah obat bentuk sediaan ini harus langsung ditelan ya, jangan lupa dengan air putih. Yang keenam adalah lojonges. Obat berupa tablet atau permen kecil untuk dikulum. Termasuk sediaan tablet, rasanya manis dan baunya enak, penggunaannya dihisap dalam mulut. Yang ketujuh adalah pil. Pil merupakan sediaan obat yang memiliki bentuk bundar dengan ukuran yang relatif kecil dengan variasi pil seperti gramulae, pilulae, dan boli. Yang kedua adalah bentuk sediaan setengah padat. Bentuk sediaan setengah padat terbagi menjadi 5 macam. 1 salep, 2 jeli, 3 krim, 4 pasta, 5 limentum. 1 salep. Salep adalah sediaan setengah padat ditunjukkan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Salep digunakan untuk pemakaian luar sebagai obat luar. Yang kedua adalah krim. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlalut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Salep adalah sediaan setengah padat, mudah tercuci dengan air. Untuk obat luar digunakan di tempat yang jarang terkena air. 3. Pasta. Pasta merupakan sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditunjukkan untuk pemakaian topikal. Pasta dibuat dengan campuran serbuk lebih dari 50% dengan vaselin atau parafin cair atau bahan dasar yang tidak berlemak seperti gliserol, mucilaga, atau sabun. Untuk obat luar. Yang keempat adalah linimentum. Linimentum adalah sediaan cair atau kental mengandung analgetikum dan zat yang mempunyai sifat rubefacient, melemaskan otot atau menghangatkan, digunakan sebagai obat luar. Yang kelima adalah jeli atau gel. Jeli merupakan sistem semi padat terdiri atas suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Sediaan suspensi setengah padat mengandung air. Obat ini berguna untuk melarutkan bakuan darah di bawah kulit, mamar akibat cedera varises, dan meningkatkan suplai darah ke kulit.
Yang ketiga adalah bentuk sediaan cair. Bentuk sediaan cair juga terbagi menjadi beberapa macam bagian. Yang pertama adalah larutan, sirup, eliksir, gutae, injeksi, enema, gargarisma, suspensi, emulsi, dan impulsa. Yang pertama adalah larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung bahan kimia terlarut. Larutan bersifat homogen. Yang kedua adalah sirup. Sirup adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sakarosa. Kadar sakarosa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Secara umum, sirup merupakan larutan pekat dari gula yang ditambah obat atau zat pewangi dan merupakan larutan jernih berasa manis. Yang ketiga adalah eliksir. Eliksir adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau sedap, mengandung sediaan obat juga zat tambahan seperti gula atau pemanis lainnya, zat pewarna, zat pewangi, dan zat pengawet, digunakan sebagai obat dalam. Yang keempat adalah gutae. Gutae merupakan sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspensi, dimasukkan untuk obat dalam atau obat luar. Yang kelima adalah injeksi. Injeksi adalah proses memasukkan cairan ke tubuh menggunakan jarum. Yang keenam adalah enema. Enema merupakan prosedur minimal invasif dengan cara memasukkan cairan ke dalam kolon melalui anus. Enema biasanya untuk mempermudah buang air besar, mencegah kejang, atau mengurangi nyeri lokal. Yang ketujuh adalah gargarisma. Gargarisma adalah sediaan larutan, umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan, yang berkhasiat sebagai pencegah penyakit tenggorokan. Yang kedelapan adalah suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat, tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Yang kesembilan adalah emulsi. Emulsi adalah sediaan berupa campuran terdiri dari dua fase cairan dalam sistem dispersi fase cairan, yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya. Umumnya dimanfaatkan oleh zat pengemulsi. Yang ke-10 adalah infusa. Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstrasi Simplicia nabati dengan air panas suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Yang keempat adalah bentuk sediaan gas. Bentuk sediaan gas hanya terbagi menjadi dua bagian saja. Yang pertama adalah inhaler dan yang kedua adalah oksigen. Inhaler merupakan obat dengan kandungan salbutamol yang digunakan untuk mengobati penyakit pada saluran pemapasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Yang kedua adalah oksigen. Oksigen merupakan salah satu gas yang terdapat di udara bebas yang memiliki peran penting untuk kelangsungan hidup. Oksigen merupakan salah satu bahan yang diperlukan untuk menghasilkan energi oleh sel tubuh kita. Tanpa oksigen, organ-organ tubuh kita tidak dapat berfungsi baik. Spesifikasi cara penggunaan obat. 1. Oral atau obat langsung. Rute pemberian obat secara oral biasanya dilakukan untuk obat-obatan dalam bentuk sirup, cair, tablet, kapsul, maupun tablet kunyah. Pemberian obat secara oral paling sering digunakan karena mudah dan murah. Obat yang diminum secara oral biasanya akan diserap di usus kecil dan menuju organ hati sebelum akhirnya disebarkan ke seluruh tubuh untuk menuju target pengobatan. Oleh karena melalui saluran pencernaan, hal ini tentu juga akan memengaruhi proses penyerapan obat lain atau makanan. Itu sebabnya beberapa obat disarankan untuk diminum saat perut kosong atau sebelum makan, dan beberapa lainnya setelah makan. Yang kedua adalah suntikan atau parenteral. Rute pemberian obat lewat injeksi. Rute pemberian obat dengan menyuntik disebut juga parenteral. Sesuai namanya, cara pemberian obat ini dilakukan dengan menggunakan injeksi alias suntikan. Biasanya obat yang diberikan dengan cara injeksi memiliki dosis yang lebih kecil dibanding obat yang dikonsumsi secara oral. Hal ini
karena obat tidak melalui proses penyerapan terlebih dulu di sistem pencernaan untuk mencapai pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sebagaimana dilansir dari ulasan Medication Routes of Administration, pemberian obat lewat injeksi terbagi atas beberapa cara, yaitu intravena. Pemberian obat intravena menjadi yang paling umum dalam metode injeksi. Infus adalah salah satu jenisnya. Injeksi intravena dilakukan dengan menyuntikkan obat langsung ke pembuluh darah vena. Itu sebabnya cara ini akan membuat efek kerja lebih cepat karena langsung diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah intramuskular. Injeksi intramuskular dilakukan dengan menyuntikkan obat ke otot, mengingat otot lebih dalam. Biasanya jarum yang digunakan akan lebih panjang dibandingkan intravena atau subkutan. Area injeksi intramuskular yang umum biasanya di lengan atas, paha, atau bokong. Injeksi intramuskular biasanya dipilih jika dosis obat yang diberikan lebih banyak. Yang ketiga adalah subkutan. Penyuntikan obat secara subkutan dilakukan di jaringan lemak di bawah kulit dengan jarum yang lebih pendek ketimbang dua metode sebelumnya. Suntik insulin adalah salah satu contoh yang paling umum. Kelebihan dari injeksi subkutan adalah obat biasanya dilepas secara perlahan sehingga lebih stabil. Lokasi suntikan bisa di mana saja, tapi yang paling umum biasanya di perut, paha, dan bokong. Intrathecal. Metode ini dilakukan dengan menyuntikkan obat di antara dua ruas tulang di belakang bagian bawah. Rute pemberian obat ini biasanya dipilih untuk mengatasi masalah otak atau tulang belakang. Pemberian anestesi juga mungkin dilakukan dengan cara ini. Dan yang ketiga adalah sublingual dan bukal. Meski sama-sama masuk melalui mulut, metode pemberian obat ini berbeda dengan oral yang diminum. Pemberian obat secara sublingual dilakukan dengan meletakkan obat di bawah lidah, sedangkan bukal meletakkan obat di antara gusi dan pipi bagian dalam. Obat yang diletakkan di bawah lidah ataupun di antara pipi nantinya akan terserap ke pembuluh darah kapiler di rongga mulut. Cara ini membuat obat menyerap ke tubuh lebih cepat dibandingkan oral karena mempersingkat perjalanan obat, yakni tidak melalui proses pencernaan. Namun, kebanyakan obat tidak diberikan dengan cara sublingual atau bukal, karena mungkin tidak dapat terserap sempurna. Salah satu obat yang umum diberikan dengan cara ini adalah nitrogliserin untuk meredakan angina. Cara penggunaan obat yang keempat adalah topikal atau obat oles. Cara pemberian obat secara oles, salep merupakan salah satu cara pemberian obat topikal. Rute pemberian obat secara topikal dilakukan dengan mengoleskan obat ke kulit atau jaringan mukosa, sebagaimana disebut dalam tinjauan ilmiah using medication, topical medication. Umumnya, obat oles diresepkan untuk mengobati masalah kulit yang tampak seperti psoriasis, eksim, ruam, atau kulit kering. Tidak hanya obat-obatan, cara pemberian obat secara topikal juga dapat dilakukan untuk produk kecantikan untuk menutrisi dan melindungi kulit dari kerusakan. Beberapa jenis sediaan obat topikal yang umum Anda temui antara lain seperti salep, krim, lotion, bedak, atau gel. Cara penggunaan obat yang kelima atau terakhir adalah suppositoria atau rektal. Suppositoria adalah cara pemberian obat melalui rektal atau anus. Pemberian obat secara suppositoria memungkinkan obat langsung terserap tubuh dan bekerja lebih cepat karena tidak perlu melalui saluran pencernaan. Untuk beberapa kondisi, cara ini dinilai lebih efektif dibandingkan minum obat secara oral. Pemberian obat secara rektal dapat diberikan dalam beberapa kondisi, seperti mengatasi sembelit pada anak, mengatasi mual hebat, hendak atau baru saja menjalani operasi, atau memiliki masalah kesulitan menelan.